Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman sekalian, eh, saya tergelitik ini membuat video ini terkait dengan permasalahan di dana pensiun. Saya beri judul video ini Balada 11 item temuan OJK, solusi masalah Dapen PKT. Ya, ini unik ya judulnya. Jadi mungkin flashback sedikit ya. Jadi seperti diketahui tahun 2017 ketika ramai manfaat pensiun itu turun, kemudian OJK melakukan audit, kemudian ditemukan 11 item yang aset-aset atau investasi-investasi yang tidak memenuhi syarat administrasi sehingga harus dikeluarkan dari cadangan dana pensiun. 3 diantaranya aset itu yaitu saham LCGP, saham DAJK, dan Kondotel di Bali menyebabkan saya terseret kasus hukum dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syukur alhamdulillah pada bulan September 2019 saya dinyatakan bebas murni karena tidak ada terbukti apapun melakukan kejahatan atau pidana, juga tidak ada kerugian negara, tidak ada pelanggaran, bahkan pelanggaran administrasi pun menurut hakim tidak ada gitu. Dan alhamdulillah lagi beberapa bulan kemudian masalah yang ada di Dapen ini terselesaikan karena pendiri sudah mendapat persetujuan atau rekomendasi Jamdatun bahwa boleh untuk mengganti ke 11 item itu, yang nilainya 425 miliar. Jadi dengan digelontorkan yang 425 miliar itu, maka aset-aset cadangan, aset-aset pensiunan maupun aset-aset karyawan yang aktif bisa kembali normal dan masalah turunnya cadangan atau turun manfaat terselesaikan. Jadi itu kita patut mensyukuri ya. Meskipun 11 item itu menjadi hujatan-hujatan terhadap saya, tapi harus diakui berkat 11 item itu masalah jadi selesai. Jadi seharusnya pengurus berterima kasih ya. Karena masalahnya juga menurut saya bukan saya yang menyebabkan cash flow yang drop dan kerugian yang sangat besar. Itu menurut laporan keuangan bukan karena saya, bukan karena investasi unreleased, tapi sangat rilis. Tapi itu nanti itu bukan ini fokusnya ya. Fokus kita adalah solusi sekarang ini. Saya melihat ada solusi yang baik ya. Jadi sebetulnya permasalahan di Dapen di samping sekarang itu adalah masalah asuransi ya. Restrukturisasi di Jiwasraya, kita berpindah program dan Jiwasraya ternyata jebol sehingga pemerintah melakukan restructuring, dalam arti manfaat itu jadi berkurang. Tapi sebenarnya untuk kasus PKT itu relatif sangat mudah dan penyelesaiannya juga 11 item itu gitu. Dan masalahnya bukan hanya itu sebetulnya, masalahnya juga karyawan aktif ya. Karyawan aktif itu juga jangan dikira selesai dengan 425 miliar itu. Karena kinerja Dapen sejak tahun 2016 itu turun drastis sekali. ROI hanya 3%. Ya, ini harus kita sadari ya, jangan ditutupi. Ini karena harus ada solusinya dan ada solusinya. Jadi karena performance Dapen itu sangat rendah, nah di mana-mana kalau Dapen itu tidak punya saham, karena saham kan dijual semua dan di transfer ke Jiwasraya untuk melunasi pembayaran anuitas ya, mempercepat pembayaran anuitas. Sehingga kita tidak punya lagi aset saham-saham produktif yang selama ini menghasilkan sekitar 25% ya. Sehingga return Dapen setelah 2016 itu di bawah 4% ya. Dan akan seterusnya itu. Nah, ini akan diderita oleh karyawan aktif ya. Sekarang mungkin tidak terasa, tapi nanti kalau udah 10 tahun mau pensiun,
akan terasa bahwa manfaatnya tidak seperti yang diharapkan. Karena dulu hitungan aktuaris itu ROI atau return dari dana pensiun itu minimal 7%. Itu baru manfaat pensiun itu akan memadai. Nah, sekarang ini jauh di bawah itu. Nah, bagaimana bisa 11 item itu menjadi solusi? Sekarang ini 11 item itu milik siapa? Jadi ketika PKT menggelontorkan 425 miliar, itu kalau menurut aturan itu bukan berarti aset-aset yang dibayarkan atau digantikan oleh pendiri itu menjadi haknya pendiri. Itu undang-undang mengatur itu tidak boleh satupun investasi dapen yang kembali ke pendiri, itu diatur undang-undang, tidak boleh. Meskipun sudah dibayarkan katakanlah itu ya. Kecuali kok benar-benar dibeli itu mungkin ya, tapi itu kan tidak. Ini kan sifatnya kayak PSL. PSL itu tidak boleh menyebabkan pengalian aset, tidak boleh itu. Sehingga sekarang kan dikelola tersendiri aset itu, dan OJK membolehkan aset itu untuk mengurangi iuran pendiri nantinya. Ya, ini kebijakan. Ya. Saya kira kebijakan yang baik ya. Tentu saja pendiri sudah berkorban sebagian banyak, tentu ingin mendapatkan benefit ya dari PSL yang setelah diberikan itu. Akan tetapi sebetulnya ini dasar hukumnya tidak ada. Nah, kita sedang mengalami masalah. Pertama adalah masalah yang sudah pensiun karena akan dipotong oleh asuransi Jiwasraya. Kedua adalah masalah aktif karena performance dapen itu akan selalu rendah. Ya, dimanapun kalau tidak punya aset saham dan reksadana yang selama ini menghasilkan profit yang tinggi, itu tidak akan pernah tinggi. Jadi, kenyataannya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan ada gebrakan-gebrakan yang lain yang kita bisa harapkan dari pengurus dapen. Nah, bagaimana 11 item itu bisa membantu kita lagi ya? Tadi membantu kita untuk mendatangkan PSL sehingga masalah penurunan manfaat bisa tertangani. Nah, sekarang bisa juga untuk menyelesaikan masalah asuransi Jiwasraya dan turunnya cadangan karyawan aktif ya. Sebetulnya saya juga bersyukur ya, atau mungkin ada hikmahnya Jamdatun itu tidak menganjurkan atau melarang dalam tanda petik pendiri menyerahkan top up ke Jiwasraya atau IFG. Karena kalau itu dilakukan sebetulnya kita rugi ya. Karena permasalahan teman-teman itu kan baru akan dirasakan setelah habisnya masa pensiun yang dibatasi itu kan. Ada 10 PKT sebenarnya sangat bagus dibandingkan yang lain. Garuda itu, Timah itu ada cuma tinggal setahun. Kalau PKT rata-rata kan 10 sampai 18 tahun. Saya 18 tahun baru 18 tahun menikmati pensiun yang sama baru selesai. Jadi masalahnya baru setelah 18 tahun kan masih lama. Nah, tapi kita perlu selesaikan sekarang. Bagaimana menyelesaikannya? Ya dengan item 11 itu. Karena item 11 item itu tidak bisa dimiliki oleh PKT. Saya boleh mengatakan tuh hak karyawan pensiun dan pensiunan ya. Kita bisa berargue di situ ya. Bisa untuk menyelesaikan ini. Dan 11 item itu bukan aset yang jelek. Itu aset yang terus naik nilainya. Itu aset yang bagus-bagus. Ada Menteng Park. Dan itu bukan hanya saya investasinya, pengurus sebelumnya ya. Menteng Park itu pengurus sebelumnya. Ada Borneo Bay yang sekarang laku sekali karena dekat dengan ibu kota Jakarta nantinya ya. Ada kondotel di Bali, ada 2, ada hotel di Jogja, ada beberapa tanah yang tempatnya strategis dan insya Allah harganya naik terus. Jadi ini bisa jadi
apa namanya itu harta karun mendatang dan bisa menyelesaikan masalah kita ketika saat ada masalah ketika selesainya masa pensiun ini ya. Jadi kalau penyelesaian ini perlu hitungan-hitungan yang detail saya kira ya dengan asumsi-asumsi. Tapi saya merasa itu akan sangat memadai ya, cukup bisa untuk menyelesaikan masalah pensiunan ya, terkait Jiwasraya. Juga menurut saya juga yang perlu kita perjuangkan adalah manfaat teman-teman yang aktif yang akan turun. Ini harus dihitung, seharusnya dia dapat berapa, kekurangannya itu harusnya ditomboi oleh pendiri dengan memanfaatkan aset-aset ini. Gitu. Apakah itu cukup atau enggak? Nah, mari kita hitung. Tapi secara karena aset ini akan tumbuh terus. Itu bukan aset yang jelek. Dimanapun properti itu bisa jadi harta karun ya. Nilainya kadang-kadang bisa naik gila-gilaan kayak di Jogja itu setahun mungkin bisa 10-20% ya kenaikannya. Jadi itu sekali lagi hal yang perlu kita perjuangkan. Pertama adalah ini sayangnya aset-aset ini ada yang sebagian besar itu berada di luar kita, belum ada karena terkait kasus hukum itu ada 3 aset yang masih disita oleh Kejagung. Jadi yang kemarin saya bikin surat ya, saya bikin wacana ya, itu harus dikejar karena itu menurut keputusan pengadilan harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada Dapen PKT. Nilainya besar sekali. Yang 3 masih disita Kejagung, nilainya 62 miliar. Yang 1 masih berada di tahan pihak ketiga. Hutangnya 136 miliar. Aset yang sudah diserahkan menurut pengadilan, tapi kenyataannya belum diserahkan. Itu 95 miliar. Ya. Nah ini harus kita dorong pengurus untuk mengupayakan ini. Karena ini adalah penyelesaian untuk dijadikan penyelesaian kita semua. Betapapun tanah kalau di Jawa itu harganya akan naik terus. Gitu. Yang kemudian yang kedua langkahnya adalah kita buat penyelesaian dengan pendiri ya. Bagaimana penyelesaian ini? Dengan memanfaatkan aset-aset itu. Ada komitmen setelah 18 tahun setelah itu pendiri setuju aset-asetnya dipakai untuk penyelesaian itu. Nah, nanti tentu saja diikuti dengan hitungan-hitungan yang detail ya. Juga peserta aktif ya, minta pendiri berkomitmen ya, supaya manfaatnya tidak turun-turun amat gitu. Mungkin juga kalau karyawan aktif bisa juga dengan menambah yurannya. Sekarang mungkin masih ada kesempatan untuk menambah yuran ya, supaya manfaatnya nanti sesuai dengan hitungan aktuaria sebelumnya. Ini yang perlu diketahui teman-teman. Kemudian kita dorong pengurus itu untuk memperbaiki kinerjanya. Saya nggak tahu ke depannya katanya mau disatukan atau mau dibubarkan Dapen, ya monggo ya. Tapi kinerja ini tentu harus didorong ya, oleh bersama-sama dengan pendiri tentunya. Mencari celah-celah yang lain yang bisa menaikkan ROI Dapen ya. Mungkin tidak bisa seperti waktu saya dulu ya. Saya dulu bisa selalu di atas 10%, bahkan 15% ya. Nah, kita harus realistis ya sekarang dengan kondisi yang ada. Jadi mungkin itu wacana dulu ya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa permasalahan Dapen PKT menyangkut 2 hal, yaitu asuransi Jiwasraya dan juga turunnya manfaat pensiun bagi karyawan aktif itu kemungkinan besar harus dihitung bisa diselesaikan dengan 11 item ini. Jadi itulah balada 11 item ya. Dia menyelesaikan masalah, dia membuat saya di penjara, dan dia telah akan menyelesaikan masalah lagi. Sesuatu yang baik justru bisa membuat orang terkena kasus hukum ya. Tapi nggak apa-apa, saya happy saja. Ini wacana, mari kita kembangkan lagi dengan hitungan-hitungan yang detail dan sebagainya. Saya ingin semua kita optimis ya.
kita optimis bahwa masalah di Dapen ini sebetulnya menurut saya masalahnya tidak terlalu berat, bisa diselesaikan tanpa pendiri mengeluarkan duit. Sudah ada duitnya, dulu udah mengeluarkan sekian banyak, itu udah cukup insya Allah ya. Kalaupun kurang mungkin sedikit-sedikit. Itu dari 11 item. Jadi balada, saya ulangi judulnya, balada 11 item temuan OJK solusi masalah Dapen PKT. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.